Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ukti Nurida Puspadewi dengan NIM 8603664414, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Salut Fikri Gesang, Lampung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang memperkuat seluruh proses pendidikan. Pilar menjadi pedoman dalam menentukan arah, tujuan, serta pelaksanaan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya pilar yang kuat, sistem pendidikan akan sulit mencapai tujuan untuk membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Materi yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip utama pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi pedoman dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Guru harus memberi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang artinya dalam membangun semangat. Guru berperan sebagai pendamping yang mampu membangkitkan motivasi dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan, yang bermakna guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Materi yang ketiga, analisis, relevansi, dan dukungan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran berani, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Relevansi dan dukungan penerapan dalam era digitalisasi. Menurut saya, prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan dalam era digital saat ini. Ing Arso Sung Tulodo terlihat ketika guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak, seperti menggunakan media sosial secara positif, menghargai hak cipta, menyaring informasi yang benar. Hal ini penting untuk membentuk literasi digital peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso dapat diterapkan melalui pembelajaran daring maupun blended learning. Guru berperan aktif memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dalam diskusi online, membuat proyek digital, dan mengembangkan kreativitas melalui teknologi. Yang ketiga, Tuturi Handayani tampak ketika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri, menggunakan berbagai sumber belajar seperti digital, seperti membuat video pembelajaran dan platform pembelajaran online. Guru tetap memberikan arahan dan umpan balik agar proses belajar tetap efektif. Contoh aktualnya adalah penggunaan platform pembelajaran digital yang memungkinkan peserta didik mencari informasi sendiri, mengerjakan proyek kolaboratif, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sementara guru berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping. Materi yang keempat, refleksi. Refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini, yakni menurut saya pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai tantangan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya literasi, kurangnya karakter peserta didik, serta dampak negatif penggunaan teknologi. Melalui keteladanan guru, peserta didik dapat belajar nilai-nilai positif dan etika dalam kehidupan digital. Dengan membangun motivasi belajar, peserta didik menjadi lebih efektif dan kreatif. Sementara itu, pemberian dorongan dan kepercayaan dapat membantu peserta didik mengembangkan kemandirian serta kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan pada abad ke-21.
Oleh karena itu, penerapan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matyong Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani tidak hanya relevan sebagai warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan teknologi di era digital. Cukup sekian video presentasinya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.